Baik, lanjut ke kasus yang kedua, yaitu jika di sini ada perubahan pada koefisien fungsi tujuan, ya. Nah, apabila misalkan di sini fungsi tujuannya kita punya bentuknya seperti ini, ya. Nah, di sini apabila nantinya itu ada salah satu dari koefisien fungsi tujuan itu berubah, nah maka akan terjadi perubahan pada nilai optimalnya. Nah, cuma di sini yang harus kita pahami terlebih dahulu, kita harus tahu di sini nanti tidak akan berpengaruh terhadap tabel iterasinya ini apabila batasannya perubahannya itu pada range berapa. Nah, oleh sebab itu di sini tabel yang sudah optimal coba kita copy. Oke, ini adalah tabel yang sudah optimal. Nah, misalkan X1 itu terjadi perubahan ya pada nilai X1-nya ini jika dia tidak mengakibatkan perubahan di sini ya, di variabel basicnya ini jika batasan dari X1 itu berapa. Nah, misalkan di sini adalah A, kita misalkan X1-nya sebagai A. Kemudian yang ini berarti di sini juga A. Nah, kita hitung ya nilai CJ-nya. Nah, maka di sini dapat yaitu A juga. Terus yang sebelah sini berarti ini kalikan ini 1/2 A dikurangi setengah ya. Berarti ini bisa kita ubah jadi teks ya. Berarti ini 1/2 A dikurangi setengah. Nah, ini sama ini 0. Oke. Terus kemudian yang sebelah sini ini 0, ini masih sama. Oke. Ini berarti setengah. Nah, kita ubah dulu jadi teks. Ini berarti setengah A 1/2 A setengah A min setengah juga. Terus kemudian yang ini 0, ini berarti sudah benar. Oke, ini benar. Nah, maka di sini kita tahu bahwa yang namanya ini optimal, pasti kan nilai-nilai yang ada di sini itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nilai yang ada di sini harus lebih dari sama dengan 0. Oh ya, ini ada yang ketinggalan. Ini berarti 4. Kita ubah dulu ya. Ini teks. Ini 460 A ditambah 400 ya. Nah, ini maka nilainya ini itu harus yang ada di sini semua. Nah, kosongin dulu aja. Karena supaya ini adalah tabel ini sudah optimal, maka nilai yang ada di sini itu harus lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, ini harus lebih dari sama dengan 0. Ini sama, terus yang ini juga. Ini berarti 460 A ditambah 400
400 ini harus lebih dari sama dengan 0. Oke. Nah, ini bisa kita cari ya. Berarti 1/2 A. 1/2 itu adalah 3/2 ya, berarti 3/2A lebih dari sama dengan 1/2. Nah, berarti di sini kalau kita kalikan semua dengan 2/3, nah maka ini A lebih dari sama dengan setengah dikali 2/3, berarti 1/3. Kemudian yang ini berarti A-nya lebih dari sama dengan 460/400. Nah, maka A-nya itu harus lebih dari ini. Antara ini dan ini kan lebih besar yang ini. Maka nilai A-nya itu harus lebih dari sama dengan ini 400 ya harusnya. Ini 400/460 ya. Tapi lebih ini berarti bisa kita sederhanakan A-nya lebih dari sama dengan, kalau dibagi 2 berarti 20/23. Nah, ini A-nya harus yang lebih dari ini. Jadi kalau misalkan A-nya di sini setengah, itu bisa tidak lebih dari ini. Nah, ini berarti masih belum bisa ya. Maka kalau A-nya 1 ini bisa. A-nya 2 masih masuk sini. Nah, maka tadi A-nya 2 masih masuk, A-nya 5 masih bisa, A-nya 6 juga bisa ya. Jadi batasan A-nya itu segini. Nah, kalau misalkan batasan untuk koefisien yang X3 itu berapa? Nah, bisa kita cari juga. Kita ambil yang sudah ini optimal. Nah, ini X3-nya misalkan dengan B. X3 tak misalkan dengan B ya. Ganti aja, kan nggak bisa ya. Oke, maka di sini nanti ini jelas akan mengubah ini juga. Ini bisa kita kalikan dengan ini, maka ini tetap sama. Ya, ini tak ubah dulu jadi pecahannya. Ini kalikan ini berarti ini kalikan 5 dikali 1/2 berarti 3/2 dikali 5 yaitu 15. 15/2 dikurangi 1/4 B Nah, ini seperti ini. Kemudian yang ini kalikan ini habis, ini kalikan ini berarti berubah jadi B. Yang ini juga jadi B. Oh, sebentar, maaf. Ini keliru yang sini ya. Ini tadi harusnya ini dikurangi ini yang bernilai 0. Berarti ini harusnya 1/2A. Ini berarti dikurangi 3,5 ini.
Nah ini berarti harusnya ini 3,5, maaf. Ini 3,5. 3,5 itu berarti 3,5 7/2. Oke, ini 7/2. Maka di sini adalah 7/3. 7/3 itu kisarannya 2 lebih ya. Jadi lebih besar yang ini. Ini harus A-nya itu harus di atas 2. 7/3 ini ya A-nya harus di atas 2. Padahal nilai yang X1 tadi variabelnya awal mula adalah 5 ya. Jadi dia harus di atasnya 2. Lebih dari 7/2 ya. Nah, sekarang untuk yang sini, untuk jika kalau yang koefisien X3-nya yang kita rubah, ini tadi sudah dihitung. Ini berarti 5/2 dikurangi B/4. B/4. Terus yang sebelah sini ini setengah 1/2B. Ini 0, nggak ada perubahan. Oke, terus yang sini berarti ini berarti 23 2.300 ditambah 200B. Nah, ini seperti ini. Kemudian nilai ini sudah 0. Ini sama ini. 15/2 dikurangi 3/2 berarti 12/2 berarti ini 6. 6 dikurangi 1/4B. Yang ini 0 sudah. Yang ini berarti sama. Yang ini juga sama. Nah, kita cari ya, di sini berarti dia harus positif lebih dari sama dengan 0. Ini juga sama. Ini harus lebih dari sama dengan 0 juga. Ini juga sama. Ini juga lebih dari sama dengan 0. Ini oke. Nah, kalau sudah bisa kita hitung. Di sini berarti nanti ada minus 1/4 B
minus 1/4, atau ini tak kalikan dengan 4 semua, 2 ruas, maka ini jadi 24 min B lebih dari sama dengan 0, maka diperoleh B-nya kurang dari sama dengan 24. Oke. Terus yang ini berarti tak kalikan 4 juga, 20 dikali 4 berarti ini 10 min B lebih dari sama dengan 0, berarti B-nya kurang dari sama dengan 10. Oke. Terus yang ini berarti B-nya jelas lebih dari 0. Yang ini B-nya B minus 2300 berarti B-nya lebih dari sama dengan minus 23/2. Hasilnya ini. Maka kalau kita gabungkan, di sini nilai B-nya, ini B-nya harus lebih dari sama dengan 0, ya. B-nya lebih dari sama dengan 0 sampai batasnya yaitu 10. Nah, jadi batas koefisien X3 adalah 0 ini B sampai ini 10, ya. Jadi batas B-nya itu segitu. Dari 0 sampai 10 dia masih bisa masuk di sini. Nah, coba kita cek lagi untuk yang koefisien X1 tadi. Di sini ada ini tadi ada yang minus, ya. Ini benar. Nah, ini tadi belum terhitung ini. Ini masih sama, ya, berarti. Oke, terus yang ini juga sama. Nah, di sini berarti negatif, ya, karena ini pindah ruas. Maka ini minus. Ini juga minus. Terus kemudian ada ini. Ini harus lebih dari sama dengan 0 juga. Maka di sini nilai A-nya
lebih dari sama dengan 1. Nah, kalau kita lihat ketiganya ini, maka yang berlaku adalah ini. Batasan koefisien X1 itu harus lebih dari ini. Nilainya harus lebih dari 7/3. Kalau yang ini dibatasi sekian. Nah, maka dari sini, misal ini, semisal misalkan nilai koefisien dari X3 adalah, nanti ada di batasan ini 0 sampai 10. Misalkan kita pilih nilainya adalah 6. Nah, maka bisa kita hitung ini tadi. Tapi di sini kita ganti dengan 6. Nah, ini bisa kita rubah nilainya, yaitu ini dikalikan ini ditambah ini dikali ini ditambah ini dikali ini. Oke, ini berarti juga kita ganti dari sini ini. Nah, ini juga sudah optimal juga, yang mana awalnya pada saat nilai dari koefisien X3 tadinya itu 2, nilai optimalnya 2700, maka setelah di sini kita ganti dengan 6, nah dia kita cek ini masih optimal, ya, sudah optimal di sini. Terus kemudian nilainya jadi 3500, ya. Pada saat koefisien X-nya adalah 6, X3-nya adalah 6. Nah, itu adalah untuk perubahan pada koefisien fungsi tujuan.